Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, tolong meja sama kursinya ditata ya anak-anak. Ya, Bu. Geser lagi. Geser Mbak. Jessica ini geser. Tuh Kiam, geser, Rem. Cepat ditata ya. Dah, Bu. Ini yang menatanya Bu. Ya, yang Ini rapi, yang digeser lurus. lagi ya? Ya, segitu udah. Imah itu kurang lurus Imah. Iya, Mbak Ima, tolong dirapiin. Iya, udah. Udah rapi semuanya. Dah, Bu. Ya Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk ketua kelas bisa memimpin doa, Mbak Ilmi. Mohon dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik Bu, teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini agar berjalan dengan lancar dan kita mendapat manfaatnya, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas dan anak-anak karena sudah memulai dengan doa terlebih dahulu. Gimana pagi ini? Udah pada sarapan belum tadi sebelum berangkat? Puasa, Bu. Masya Allah, ada yang puasa, ada yang udah, ada yang belum. Kenapa belum Mbak Pina? Telat bangun. Telat bangun. Lain kali itu ya disuruh bangun ibunya lebih cepat, dan kamu juga kalau dibangunin langsung bangun, jangan tidur terus ya. Baik Ibu. Pada sehat semua kan? Sehat, Bu. Bu. Kurang Bu, Mbak Ilmi kenapa Mbak Ilmi? batuk pilek. Ini kalau pulang sekolah langsung minta orang tua untuk periksa ya, dan jangan lupa diminum obatnya. Sama buat yang lain, jaga kesehatan karena musim lagi tidak menentu. Baik Bu. Oke, Bu. Iya Bu. Untuk pertemuan kali ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Sama. Selamat kenapa? Sakit hati katanya. Kamu putusin? Bukan, sama tuh Kiam. Mau sama Tukim? Ada suratnya? WA tadi. Oh ya, ya udah, nanti ibu akan bicara untuk lain kali. Untuk kalian kalau ada halangan untuk hadir, baik itu ada kepentingan maupun sakit, karena ini sekolah sudah mulai offline, pembelajaran dilakukan secara offline, jadi suratnya juga ikut offline ya. Ya, Bu. Iya Bu. Oke. Selanjutnya kalian simak video yang akan ditampilkan. Didengerin, diperhatiin, disimak baik-baik ya. In the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. A line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I feel like, why are we here? At age 8 I thought that I should commit suicide. Dari sini, dari video tadi, kalian ada sesuatu yang bisa kalian tangkap nggak? Dari apa yang udah ibu berikan, dari video yang telah ibu tayangkan. Jadi gini,
dia aja yang dengan begitu kondisinya dia mampu bangkit, dia mampu mengejar impiannya. Bagaimana dengan kita yang diberikan kesempurnaan seperti ini? Jadi kalian gagal itu hal biasa, tapi yang perlu kalian tahu ketika kalian gagal, kalian harus bangkit. Karena di pundak kalian itu banyak harapan, terlebih harapan orang tua kalian. Jika kalian sudah tidak mampu bersemangat untuk diri sendiri, pikirkan bagaimana usaha orang tua kalian, bagaimana harapan orang tua kalian. Oke, siap semuanya? Siap, Bu. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak pada satu variabel. Seperti yang Ibu bilang kemarin kan, pada minggu kemarin. Nah, masih pada ingat gak nih mengenai materi yang minggu kemarin Ibu berikan, yaitu materi persamaan nilai mutlak. Ada yang masih ingat definisi nilai mutlak itu seperti apa? Tidak, Bu. Udah pada lupa? Lupa, Bu. Nah, jadi ketika diberikan, Ibu ulangi ya, dan kalian harus ingat-ingat karena nanti di akhir pelajaran kita akan mengadakan kuis, yang mana kuis itu nanti akan meliputi satu bab ini, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Jadi nilai mutlak itu, definisi dari nilai mutlak, ketika ada sebuah nilai mutlak itu, maka dia memiliki dua nilai, memiliki kemungkinan dua nilai, yaitu yang pertama X dengan nilai positif dan X dengan nilai negatif. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, kenapa sih Bu kita harus belajar mengenai nilai mutlak? Apa sih gunanya Bu kita belajar nilai mutlak itu? Jadi salah satu kegunaan dalam pembelajaran nilai mutlak ini dalam teknologi yaitu dalam pembuatan mobil dan motor. Bagaimana ya? Kalian tahu kan tangki motor, tangki mobil yang biasanya digunakan buat ngisi bensin, tempat bensin itu? Iya, Bu. Nah, itu kalau seseorang mau merancang mobil, mau merancang motor, mereka itu harus menentukan ini tangkinya dengan jarak isi tangki. Ketika itu diisi, tangki itu diisi dengan jarak yang akan motor atau mobil itu tempuh, seperti itu. Jadi itu kegunaannya salah satu, masih ada banyak yang lainnya. Nah, kalau dalam sekarang ini kan juga dilihat kan ada gempa di daerah Cianjur. Nah, dengan gempa ini kan banyak dari para relawan mereka mencari donasi di jalan-jalan. Nah, itu salah satunya itu menggunakan nilai mutlak. Jadi ketika seseorang mau melakukan ini, jadi ketika mereka mau mengumpulkan donasi itu di jalan-jalan, mereka kan awalnya udah punya strategi, nanti mau kemana, dan mereka itu juga perlu strategi untuk menghitung jarak yang mereka butuhkan, jarak yang akan mereka lakukan, dan waktu yang akan mereka butuhkan, seperti itu. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita implementasikan untuk mencari nilai jaraknya, itu kita bisa menggunakan nilai mutlak, seperti itu. Bu, ngantuk. Ngantuk? Masih pagi kok udah ngantuk sih Mbak Nisa. Cuci muka gi ke kamar mandi. Begadang Bu dia, Bu. Yo, bergadang kerjain apa? Main game. Oh, main game. Dikurangin main gamenya. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, kenapa kita belajar pertidaksamaan nilai mutlak? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu Ibu harap kalian ketika sudah mempelajari, sudah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan, kalian dapat menggunakan konsep pertidaksamaan nilai mutlak untuk menentukan penyelesaian dalam berbagai permasalahan seperti itu. Nah, untuk cakupan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama kita akan mengenal nilai mutlak terlebih dahulu. Apa itu sih nilai mutlak?
Kemudian setelahnya kita akan belajar sifat-sifat nilai mutlak. Setelah itu kita akan belajar penerapan dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, sekarang kalian perhatikan pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak itu berbeda dari persamaan. Kalau persamaan kemarin kan kita belajarnya menggunakan tanda sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan itu kita pakai tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Jadi menggunakan 4 tanda ini ya. Itu kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Jadi menggunakan tanda-tanda itu. Nah, jadi di depan ini merupakan contoh soal yang menjelaskan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi soal ini menggunakan permasalahan pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu sebuah pabrik membuat silinder mesin mobil dengan lubang berdiameter 7,9 cm. Silinder itu tidak akan memenuhi syarat apabila ukuran diameter lubangnya menyimpang 0,0025 cm atau lebih. Sederhanakan soal tersebut dalam bentuk nilai mutlak dan tentukan panjang diameter lubang maksimum dan diameter lubang minimum pada silinder tersebut. Nah, ini merupakan solusinya ya. Jadi yang pertama, ketika kita menemukan soal cerita, kita bentuk permasalahan tersebut dalam bentuk matematikanya. Yang itu, misalkan X sebagai panjang diameter lubang yang diukur, yaitu nilai mutlak X min 7,9. Itu mutlak ya di dalamnya. Kemudian kurang dari 0,0025. Nah, jadi ketika kalian menemukan soal seperti ini, itu jadi kan nilai mutlak definisinya tadi apa? Dia itu mempunyai dua nilai, yaitu positif dan negatif definisinya. Nah, jadi yang itu kan yang semula dia nilai mutlak X min 7,9 kurang dari 0,0025. Nah, ketika kita mau menghilangkan nilai mutlaknya, bagian kanannya itu juga kita kasih ini. Jadi nilainya kalau kita sebagian kanan itu kita berikan nilai negatif, yang dimana nilai negatif ini akan lebih kecil dari nilai mutlaknya, seperti itu. Jadi seperti ini, jadi min 0,0025 kurang dari X min 7,9 kurang dari 0,0025. Kemudian kita pindah ruas. Yang selanjutnya pindah ruas 7,9-nya ke sebelah sana sama sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, itu yang di sebelah kanan sama sebelah kiri itu kita jumlahin. Hasilnya ditemukan 7,8975 sama 7,9025. Jadi nilai X itu lebih dari 7,8975 atau kurang dari 7,9025. Jadi panjang diameter lubang maksimum dan diameter lubang minimum pada silinder tersebut berturut-turut adalah 7,9025 cm dan 7,8075 cm. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang bingung? Belum, Bu. Berarti udah paham semuanya ya? Iya, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Doain, Bu. Wah, Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Di sini ada 5 sifat. Yang pertama yaitu jika mutlak X kurang dari sama dengan A, maka seperti yang Ibu jelaskan tadi, X itu lebih besar dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Ini sering digunakan ya untuk sifat yang pertama. Sifat kedua, jika nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, maka X kurang
dari sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Ini juga sering digunakan. Sifat yang ketiga yaitu jika mutlak X lebih besar sama dengan mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Ini juga sering digunakan. Nah, untuk sifat-sifat yang keempat maupun sifat-sifat yang kelima itu ada tapi nggak terlalu sering digunakan. Yang keempat yaitu X mutlak X plus Y di dalam mutlak ya, kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Nah, sifat kelima yaitu dalam nilai mutlak X min Y itu lebih besar sama dengan dari nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Nah, ini merupakan contoh soal yang tadi diaplikasikan dari kalian bisa mengerjakannya menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan yang telah Ibu jelaskan tadi. Ketinggian normal permukaan air Sungai Bengawan adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau musim penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11 cm, tentukan interval ketinggian Sungai Bengawan. Ada yang mau maju nggak buat ngerjain? Loli Bu. Loli yang Bu. Dibantu ya, Bu. Ya, dibantu. Saya, Bu. Mau diperhatiin ya anak-anak, nanti Bu suruh maju loh kalau nggak diperhatiin ya. Interval ketinggian Sungai Bengawan. Berarti kan tadi tingginya itu berapa, Bu? 120. Terus kan bisa aja dia naik atau turun jadi 11 cm. Intervalnya berarti kan yang normalnya berapa? 120. Ya, normalnya Awalnya buka nyala. nyala. Cepat dulu. Awalnya kan 120, Bu. Terus dia kan bisa berubah naik turun, Bu. Berarti dikurangi 11 ya. Berarti ada dua kemungkinan. Intervalnya pakai apa, Bu? X. Ya, pakai X. Pakai Y juga boleh tapi biasanya pakai X. Pakai X. Kemudian kan awalnya intervalnya antara 120 ini. Kadang bisa turun, kadang bisa naik. Kadang Jadi, bisa turun. kalau turun berarti dikurangi, jadinya 109, Bu. Dikurangi 11 cm jadinya 109. Kemudian yang interval kanannya itu berarti ditambah, Bu, jadi 131. Sudah, Bu. Tepuk tangan untuk Mbak Loli. Jadi selain itu tandanya juga diperhatiin ya, baik yang kurang dari atau kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan, karena beda tanda itu udah beda makna seperti itu. Jadi interval ketinggian air di Sungai Bengawan adalah antara dari 109 cm dan 130 cm. Ini merupakan penerapan, kita masuk ke subbab yang ketiga ya. Tadi kan ini masuk ke cakupan materi yang ketiga. Jadi kita masuk ke penerapan pertidaksamaan nilai mutlak. Seperti halnya persamaan nilai absolut, pertanyaan tentang pertidaksamaan nilai absolut biasanya meminta kita untuk menemukan serangkaian solusi dari pertidaksamaan tersebut. Namun, perlu digarisbawahi bahwa dalam perhitungan sebuah pertidaksamaan, kita harus lebih berhati-hati dan tidak boleh asal membagi kedua ruas seperti saat mengerjakan soal persamaan.
karena tanda dari pembagi plus ataupun minusnya dapat membuat tanda dari sebuah pertidaksamaan menjadi kebalikannya. Jadi kalau dalam persamaan kita boleh ya membagi langsung seperti itu, karena dalam persamaan itu ya tandanya hanya sama dengan aja. Beda kalau kita masuk ke pertidaksamaan, karena ketika kita masuk ke pertidaksamaan antara nilai positif sama nilai negatif itu membuat tandanya berubah seperti itu. Jadi kalian perlu hati-hati di situnya. Selanjutnya ini contoh soal. Sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan dan minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru memiliki jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan? Coba kita lihat solusinya. Nah, pertidaksamaan dari soal tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang X min 50, nilai mutlak X min 50 lebih besar dari 20. Nah, itu kan jadi kalau tadi ini yang baris kedua menggunakan sifat persamaan yang keberapa? Ada yang ingat? Lupa, Bu. Jadi sifat yang ini itu menggunakan sifat persamaan yang kedua. Kalau tandanya lebih berarti pakainya atau. Seperti itu. Jadi X-nya itu lebih dari 70, itu dipindah ruas. Atau X nilai mutlak X min 50 itu kurang dari min 20, yaitu jika dan hanya jika X-nya kurang dari 30. Jadi minimarket baru tersebut dapat dibangun di jalan dengan letak kurang dari kilometer 30 atau lebih dari kilometer 70, seperti itu. Selanjutnya bagian evaluasi. Ibu akan memberikan soal kepada setiap satu siswa itu satu soal. Jadi nanti kalian kerjakan dalam kurun waktu 1 menit. Seperti itu. Ibu diperpanjang, Bu. Ini tuh 10 menit. enggak, ini 5 menit, Bu. Soalnya mudah. Nanti ada yang dapat persamaan sama ada yang dapat pertidaksamaan. Kan Ibu udah bilang kalau di akhir nanti kita akan mereview materi persamaan dan pertidaksamaan seperti itu. Nah, ini Ibu akan bagi soal. Jadi kalian siapin ballpoint sama siapin kertas untuk oret-oret. Nah, ini Ibu akan bagikan satu siswa dengan satu soal. Udah siap semuanya? Belum. Bu, pulpenku itu, Bu. Diambil. Tukin. Dikembaliin. Ini nanti jawabannya jawabannya ditulis di bawahnya ya. Iya, Bu. Itu nanti kalau udah jawab gimana, Bu? Udah jawab dikumpulkan. Nah, nanti di setiap soal ditulis nama kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Silahkan sekarang kalian tulis nama terlebih dahulu. Ini juga. Dikasih nama di bawahnya nggak apa-apa. Udah nulis nama semuanya? Udah? Tulis nama di mana, Bu? Di situ sekiranya ada nama di dalamnya di bawah soal. Jadi nggak usah. Mbak Nina udah nulis namanya? Udah semuanya namanya? Ya udah, berarti nggak ada yang jawab, berarti Ibu anggap udah semua nulis nama. Sekarang mohon dikerjakan 1 menit dari sekarang. Jangan ada yang kerja
udah sama ya, karena ibu mau tahu seberapa pengetahuan kalian. Ini punya aku. Mbak Ilmi, Mbak Pina yang dikerjain yuk, dikerjain sendiri ya. Mohon dikerjain. Mbak Pina itu lagi soal. Enggak, itu cuma jawabannya aja kalian nulis. Udah selesai ya. Udah dikumpulin lagi ya. Oke, dari soal-soal yang udah ibu koreksi, ternyata dari sekian banyaknya siswa ada satu yang berhasil untuk menjawab secara tepat dan benar. Yang lain dia? ada yang hampir tepat, ada yang masih kurang tepat. Jadi ibu mohon nanti setelah sampai di rumah atau nanti malam kalian bisa belajar mengenai materi ini ya, diulas kembali ya. Kalian mau tahu siapa yang benar? Enggak usah. Kalau udah loli. Enggak usah. Jadi Kau usah masa aja loleh terus kok Bu. enggak, kali ini bukan Loli yang benar. Vina ini. Iya, Vina. Citra ini. Siapa Bu? Ilmi lah, Siapa? Yang menang sesuai yang udah ibu katakan bahwa ini kan kuis, jadi ada hadiahnya. Untuk yang menang dan untuk nama yang disebutkan dimohon untuk maju ke depan untuk menerima hadiah. Aku pengen. Kepada Mbak Ini. kepada Mbak Robiah Ilmi Zakia untuk maju ke Jajannya bagi-bagi dong. Udah, ini ya, ibu kasih hadiahnya ke Mbak Ilmi. Diberi aplaus dong. Bagi-bagi. Mbak Ilmi bisa kembali ke tempat Robi bagi-bagi Jadi, kesimpulan pada materi hari ini yaitu tadi pertidaksamaan nilai mutlak itu hampir sama dengan persamaan nilai mutlak. Tapi yang membedakan kalau persamaan dan pertidaksamaan itu, kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan itu menggunakan tanda dari kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Nah, tadi juga ada 5 sifat mengenai pertidaksamaan, dan yang harus kalian perhatikan, yang kalian harus hati-hati ketika mengerjakan pertidaksamaan itu, yaitu kita tidak bisa langsung membagi nilai yang ada pada pertidaksamaan itu, karena nilai plus ataupun minus itu mempengaruhi tanda-tanda yang ada pada pertidaksamaan tersebut. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan untuk materi kali ini? Insya Allah tidak, Bu. Belum ada ya. Nah, untuk tugas di rumah sebagai pekerjaan rumah, gimana? Kalian mau tugas? Ibu rencananya itu akan memberikan tugas ini yang udah dikerjakan. Ibu akan berikan jawabannya, tapi nanti kalian menjabarkan. Kira-kira pada bisa atau enggak? Jangan banyak-banyak Bu, jangan banyak-banyak, gak mau ada PR. Nah, kan ini ada 20 soal yang ibu buat. Nanti 10 soal akan ibu berikan beserta jawabannya. Nanti kalian kerjain di rumah, dijabarin bagaimana bisa mendapatkan jawaban tersebut. Minggu depan kalian bisa kumpulin pekerjaan tersebut. Siap semuanya? Siap Bu. Nah, untuk materi minggu depan, karena ini materinya sudah selesai, minggu depan kita akan melangkah ke bab selanjutnya, yaitu pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nanti ibu mohon untuk dibaca materi tersebut.
Nanti sebelum pembelajaran yang selanjutnya, Ibu akan tanyakan kepada kalian masing-masing. Ibu akan tanya mengenai materi apa yang udah kalian pelajari, apa yang udah kalian dapat ketika belajar bab yang baru tersebut. Seperti itu, siap? Siap, Bu. Oke, sekian pertemuan kali ini Ibu akhiri. Sebelumnya Ibu mohon maaf kepada kalian apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kesalahan dalam bertutur kata maupun kesalahan yang lain, dan Ibu sangat berterima kasih kepada kalian atas partisipasi dan perhatian yang sudah kalian berikan untuk pertemuan kali ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Istirahat, boleh istirahat. Hati-hati, Bu.